Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing dengan teman-teman terkait dengan topik bersyukur untuk hidup ini. Nah, jadi ada sebuah cerita ya, jadi terkait dengan topik ini. Jadi ada dua orang biku ya, jadi mereka suatu hari sedang berjalan menuju ke sebuah desa ya, dan mereka berjalan di samping sebuah sungai ya, dan dalam perjalanan tiba-tiba mereka melihat ada beberapa tangkai sayur ya, jadi sedang terbawa oleh arus sungai ya. Nah, jadi mereka pun terlibat dalam sebuah diskusi ya. Jadi salah satu biku bilang, wah ini kita kayaknya nggak perlu kita sharing dharma di desa ini nih. Kayaknya orang-orang di sini sepertinya kok tidak punya rasa bersyukur ya. Jadi lebih baik kita putar balik aja ya. Nah, tapi pas mereka lagi diskusi seperti itu ya, kemudian mereka melihat seorang ibu-ibu ya lagi tergopoh-gopoh ya, jadi seperti lagi mau mengejar sayuran yang lagi terbawa oleh arus sungai tersebut ya, dan ibu-ibu tersebut pun menyapa kedua biku tersebut ya, dan dia sambil tergopoh-gopoh pengen mengambil kembali ya sayuran yang jatuh tersebut. Nah, akhirnya kedua biku ini pun saling diskusi lagi. Oh ya, ini ternyata salah satu biku ngomong, oh ternyata pandangan saya salah nih ya. Jadi ya udah, mari kita lanjutkan nih untuk membabarkan dharma di desa tersebut ya. Jadi bagi para biku ya, jadi mereka ini punya pandangan ya, bahwa kalau umat yang potensial ini adalah umat-umat yang mengerti untuk bersyukur ya, dan mengerti juga ya untuk berterima kasih. Dan dalam kehidupan Buddha pun demikian ya. Jadi Buddha itu sangat menghormati ya, sangat menghormati Bante Mahakasyapa yang menurut Buddha hidup sangat sederhana ya. Jadi Bante Mahakasyapa kalau beliau pindah patah kan, beliau ini juga sengaja ya pindah patahnya ke orang-orang yang miskin gitu ya, karena berdana pada seorang arahat itu memang pahalanya luar biasa ya. Jadi ya makanya Bante Mahakasyapa ini ya terlebih ya beliau pengen berikan kesempatan ini ya pada orang-orang yang kekurangan ya, orang-orang yang miskin ya, supaya mereka itu bisa mendapatkan manfaat yang besar ya. Tapi ya kita bisa bayangkan ya, bahwa hasil dari pindah patah yang didapatkan oleh Mahakasyapa ya pasti sangat sederhana ya, karena orang-orang yang dari yang miskin ya, orang-orang yang paling miskin itu yang mereka yang didatangi oleh Bante tersebut. Nah, juga kalau kita lihat ke dalam ajaran-ajaran Buddha yang lain ya, jadi suatu ketika atau ada sebuah kutipan dari Buddha ya, jadi Buddha menyebutkan ya bahwa ada dua jenis orang yang sangat jarang ditemui di dunia ini, yaitu yang pertama itu adalah orang yang suka membantu orang lain ya, dan yang kedua adalah
orang yang dibantu tersebut gitu ya. Jadi ternyata terkait satu sama lain. Jadi yang kedua ini adalah orang yang mengerti ya untuk berterima kasih ya atau menghargai apa yang perbuatan baik yang dilakukan orang lain dan mengerti untuk berterima kasih ya untuk berbagai bantuan ataupun pemberian yang didapatkan oleh seseorang. Nah, juga dalam bagian sutta yang lain ya, Buddha juga mengatakan ya, jadi bahwa para biku ini juga luar biasa ya. Jadi para samana, para orang-orang sangha ini luar biasa. Jadi mereka ini kan ya hidup ya dengan makanan secukupnya ya, kemudian dengan jubah secukupnya saja ya kan. Maksimum kan seorang sangha kan memiliki 3 helai baju ya atau 3 helai jubah ya. Ya bayangkan seorang umat awam itu punya berapa banyak jubah ya. Mungkin bukan 3 jubah saja pasti ya kan, dan bisa jadi ya 1 lemari penuh ya. Jadi para samana ini kan ya begitu ringan mereka ya. Jadi mereka ibarat burung terbang ya, terbang tinggi ya, hanya membawa ya beban seberat tubuhnya saja. Nah, itu saja yang dimiliki oleh seorang samana ya. Nah, jadi juga sebetulnya juga seorang umat awam juga tidak membutuhkan banyak ya untuk merasa puas dengan hidupnya ya, atau ya bisa berterima kasih ya untuk hidupnya ya, karena ya meskipun seseorang itu sangat kaya ya, jadi dia punya rumah super mewah ya. Nah, tetapi ya ketika malam tiba ya tetap saja ya. Jadi orang ini kan tidur ya, malam dia tidur ya tetap saja ya bidang yang dia bisa tempati ya hanya ya paling 2 meter kali 1,5 meter. Nah, itu saja kan tinggi dari seseorang ya. Jadi ya sebetulnya kita nggak perlu materi yang sangat banyak ya. Dan juga ya kalau soal makanan misalnya ya berapa banyak sih yang bisa dimakan oleh seseorang ya. Ya sehari ya paling kan makan 3 kali ya kan. Dan ya bahkan kita kan bagi umat awam yang punya materi ya bahkan nggak boleh makan berlebihan ya kan. Jadi orang-orang yang kaya malah ya nggak berani makan, dia takut ini takut itu gitu kan ya. Jadi ya artinya ya untuk mensyukuri hidup itu nggak sulit ya. Jadi kita nggak butuh kelimpahan materi yang luar biasa untuk bisa kita bersyukur, nggak perlu ya. Nah, jadi itu yang yang perlu kita perhatikan ya sebagai umat awam, dan kita tentu saja bisa meneladani ya para samana yang hidup sangat sederhana. Nah, kemudian bagaimana ya cara kita untuk bisa mensyukuri hidup itu, kiatnya seperti apa ya? Nah, jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah kita perlu ya mensyukuri ya hal-hal kecil pun apapun yang bisa kita terima ya. Jadi mendapatkan bantuan sedikit ya, ataupun kita memperoleh pendapatan tertentu pun ya perlu kita syukuri ya. Jadi untuk hal-hal kecil, bantuan orang yang sangat kelihatannya kok tidak signifikan ya kita sangat berterima kasih. Nah, itu salah satu cara
untuk kita tetap bisa berterima kasih pada orang lain, ya. Dan kedua, bahwa ya kita perlu melatih otot-otot syukur kita, ya. Artinya itu bisa kita lakukan ya dengan mencatat, ya. Jadi kita bisa mencatat, wah, hari ini ada 3 hal yang saya syukuri, ya. Misalnya pada malam sebelum tidur, ya. Jadi bisa dicatat setiap hari, dan itu bisa dilakukan misalnya dalam 1 sampai 3 bulan, ya. Dan saya yakin hal itu bisa mengubah pola pandang seseorang, ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang lebih berpandangan pada nggak puas, ya, atau suka mencari-cari kesalahan, ya. Jadi kalau kita mensyukuri hidup ini sehari-hari, ya, maka fokus kita akan berubah, ya, otomatis, ya. Jadi kita akan melihat dari sisi baiknya dari berbagai hal, ya, apa yang kita peroleh, ya, kemudian bantuan ataupun dukungan kecil sekalipun yang kita dapatkan dari orang lain. Dan ketiga adalah bahwa kita juga perlu mensyukuri apapun yang datang kepada kita, ya. Jadi baik itu hal yang baik, hal yang buruk pun sama, ya. Jadi perlu kita syukuri juga. Jadi para samana, ya, atau para anggota sangha dari aliran Tibetan ini, mereka seringkali berpikir, ya, bahwa ya penderitaan itu juga hal yang baik bagi mereka, ya. Jadi mereka punya sebuah ungkapan, ya. Jadi kalau saya tidak mendapatkan penderitaan, ya, bagaimana saya bisa mengembangkan belas kasih kepada orang lain, ya. Dan juga bagaimana saya bisa mengembangkan kebijaksanaan, ya. Jadi pada akhirnya, ya, bahkan hal-hal yang tidak kita harapkan, ya, kita juga perlu syukuri. Ya, mungkin itu adalah sebuah proses yang perlu kita jalani, ya. Jadi itu adalah sebuah pelajaran, gitu kan. Ya, jadi supaya kita bisa bertumbuh, ya, kita bisa menjadi punya welas asih yang lebih mendalam, ya, dan juga bisa lebih lagi mengembangkan kebijaksanaan, ya. Jadi itu salah satu hal yang juga perlu kita kembangkan juga, ya. Jadi artinya kita, ya, mensyukuri, ya, apakah hal itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Nah, itu juga perlu kita syukuri, ya. Jadi pada akhirnya, ya, ketika kita udah mengerti mensyukuri hal-hal yang baik, ya, tentu itu jauh lebih mudah, ya. Tapi ya pada akhirnya, ya, kita perlu mengembangkan mensyukuri segala hal yang datang kepada kita, ya. Jadi artinya kita mengembangkan perhatian yang tanpa pilihan, ya. Jadi ya kita kan nggak bisa menolak, gitu kan. Kadang memang hal-hal buruk memang harus terjadi, ya, terjadi, ya. Tapi ya kita menganggapnya sebagai hal yang bisa membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Dan seringkali kan kalau obat itu, ya kan, rasanya pahit, gitu kan. Tapi seringkali, ya, obat yang pahit itu, ya, justru bisa menyembuhkan kita, ya. Jadi itu adalah kiat yang bisa kita jalankan, ya, untuk mengembangkan rasa syukur, ya, terhadap hidup ini, ya. Tapi tentu saja rasa syukur itu nggak bisa kita samakan, ya, dengan bahwa orang ini malas, bukan demikian, ya. Tapi ya tetap saja orang bisa tetap bersyukur, ya, tetapi dia tetap
bekerja keras, ya, tetap berusaha keras dalam hidup ini. Tetapi ya artinya dia tidak mengharapkan apapun hasil dari usaha yang dia lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.